Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Saukirianto. NPM saya 243516516083 dari Fakultas FISIP, Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjawab soal UAS. Jadi yang pertama tuh ada ad hominem. Pengertian dari ad hominem itu adalah kesalahan logika yang menyerang karakter pribadi seorang alih-alih, karakter pribadi, terus argumen yang disampaikan. Jadi fokusnya pada siapa yang berbicara, bukan apa yang dikatakan. Terus ciri-cirinya adalah menyerang pribadi, bukan argumen. Terus tidak memberikan bantahan yang logis. Terus biasanya bernada emosional. Contoh dalam bidang komunikasi itu kayak jangan percaya pendapat Dimas soal strategis media. Dia bahkan nggak lulus tepat waktu. Terus kedua, dia nggak pantas ngasih saran soal komunikasi politik. Toh dia belum pernah kerjaan di pemerintahan. Terus yang ketiga tuh ada apa yang bisa kamu harapkan dari konten kreator yang tiap hari cuma bikin prank. Nah itu ada 3 contohnya. Terus yang kedua tuh ada strawman atau manusia jerami. Jadi pengertian strawman itu adalah jenis kesesatan logika di mana seseorang menyederhanakan atau melintir argumen lawan agar lebih mudah diserang atau dipatahkan. Terus ciri-cirinya tuh ada 3, yaitu mewakili argumen lawan secara tidak akurat pertama, dan kedua menyerang versi lemah dari argumen. Terus yang terakhir menghindari inti persoalan. Terus juga ada contoh-contoh dalam bidang komunikasi. Jadi yang pertama tuh kayak misalnya nih, kita perlu evaluasi iklan di media sosial. Terus si B-nya ini dia menjawab, oh jadi kamu berhenti promosi online sama sekali. Nah itu contoh pertama. Terus contoh kedua tuh kamu menolak endorse artis itu. Jadi kamu anti semua selebriti ya. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga tuh kamu bilang komunikasi politik harus lebih transparan. Jadi kamu pikir semua politisi itu tukang bohong. Nah itu yang ketiga. Terus yang ketiga tuh ada bandwagon atau disebut ikut-ikutan mayoritas. Nah jadi pengertiannya tuh bandwagon fallacy terjadi ketika suatu pendapat dianggap benar hanya karena banyak orang yang meyakininya. Terus ciri-cirinya tuh mengandalkan popularitas bukan bukti. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh mendorong konformitas sosial. Itu kedua. Terus yang ketiga tuh ada biasanya digunakan untuk membenarkan tren. Nah itu ketiga ciri-cirinya. Terus contoh dalam bidang komunikasi tuh yang pertama tuh semua brand besar pakai TikTok Ads. Masa kita nggak ikut? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua tuh kenapa kamu bisa bikin podcast? Semua orang sekarang bikin konten di YouTube. Nah itu yang kedua. Terus ketiga, buktinya video itu viral, berarti pesannya pasti benar dong. Oke itu 3. Jadi itu yang 3. Sekarang yang keempat tuh ada appeal to emotion atau disebut rayuan emosional. Jadi pengertian appeal to emotion, kesalahan logika yang memanipulasi emosi pendengar bukan logika atau bukti untuk mempengaruhi. Terus ciri-cirinya mengandalkan rasa takut, iba, marah dan lainnya. Itu yang pertama. Terus kedua menghindari argumen faktual. Itu ciri-ciri yang kedua. Terus yang ketiga tuh umum dalam iklan atau kampanye. Itu yang ketiga. Terus contoh dalam bidang komunikasi itu kayak misalnya nih, kalau kamu peduli masa depan anakmu, kamu pasti beli produk ini. Nah terus selanjutnya bayangkan betapa sedihnya anak-anak kelaparan itu, donasi sekarang juga. Terus yang ketiga, kalau kamu gak share berita ini artinya kamu gak peduli bangsa sendiri. Nah itu. Terus yang terakhir tuh ada false dilema
atau disebut dilema palsu. Jadi pengertian dari false dilema itu adalah kesesatan berpikir yang menyajikan dua pilihan ekstrim sebagai salah satunya pilihan, padahal masih ada alternatif lain. Jadi ciri-cirinya tuh ada menyederhanakan masalah kompleks, terus menekan audiens agar memilih satu sisi, terus yang terakhir tuh mengabaikan nuansa atau solusi lain. Nah, contohnya tuh kita harus rebranding sekarang atau bisnis kita pasti bangkrut. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh kalau kamu nggak dukung kampanye, ini berarti kamu pro rusak lingkungan. Itu yang kedua. Terus yang terakhir nih, antara kita jadi viral minggu ini atau kita akan dilupakan selamanya. Nah, itu yang terakhir. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.